paling saya ngambil sedikit terus begitu udah. Paling juga itu juga selalu yang selalu saya ingat ya, ada apa-apa saya selalu ingat ibu saya. Jadi kalau Cuman inget aja atau apa ngirim-ngirim jadi gitu. artinya gini, kalau saya dapat sesuatu, saya selalu ingat ibu saya dan saya selalu bawa pulang untuk ibu saya gitu. Aduh, Jadi itu sampai sekarang gitu ya, terutama apapun gitu. Jadi pelajaran hidup ya, saya bisa sampai sekarang kan karena doa ibu saya gitu, orang tua saya. Kok jadi sedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kameranya? Di sini. Rekan-rekan Humasman 485 kebetulan Humas punya sejenis alat baru. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih sering mengadakan silaturahim, bisa bercerita kemana saja, bisa mengobrol dengan siapa saja, dan tidak terbatas oleh waktu. Kali ini saya akan coba menghubungi ibu atau mbak atau teteh atau Ito atau apa ya, Bute atau apa sih? Kalau ya pokoknya itulah Muslim Lubis. Beliau ini adalah mantan 18 ya. Kita 18 sekelas. Terus 18 ya, bukan 17 ya? 18 lah kamu. Oh iya. 18 terus Ibu Muslim ini apa? Ke B2 ya. Tapi sebelumnya Mbak Lini udah ngopi belum? Udah. Oh, udah, saya mau ngopi lah. Maaf kali minum ngopi dulu ya. Nah, mantep. Selama ini Mbak Lini kan aktif jadi penyiar radio ya, Mbak ya. Jadi kenapa harus lagi. Mbak? Lini aja. Lini. Kenapa harus Mbak? Nanti saya Mbak padahal masih muda gitu. Iya. Lihat dari topongan. Kalau di kita kan Cece aja ya. Tapi kalau Cece mah bukan Cece dah. Masa iya Cece orang Lubis kok Cece gitu kan. Nggak nyetel gitu ya. Ya udah Lini aja lah. Jadi selama ini kan jadi penyiar gitu. Nah itu tuh ceritanya tuh jadi penyiar itu sejak tahun berapa dan di mana aja gitu. Pernah di mana aja? Waktu di Bandung menjadi penyiar juga kah? Ya justru awal mulanya itu dari Bandung. Jadi waktu itu zamannya SMA, masih SMA. Oh SMA. Terus masih SMA ceritanya dengerin radio, terus dari itu minta lagu. Udah minta lagu. Nanti dulu. Radio apa dulu tuh yang didengar? Radio Dahlia bukan? Oh bukan, radio MGT. Sekarang Rejim TFM ya. Terus dari gitu. Saya masih ingat nama penyiarnya namanya Agus Hidayat ya. Terus ada gitu. Bukan Agus yang di Bekasi itu bukan ya? Bukan. Terus begitu dia bilang gini, minta lagu suaranya direkam ya katanya gitu. Oh kenapa gitu kan? Terus katanya dia enggak gitu, suara kamu bagus. Oh
Masa gitu saya kan ya gitu. Akhirnya direkam ya suaranya. Jadi waktu itu pertama kali dengerin suara sendiri di radio sambil minta lagunya kalau nggak salah yang sekarang dulu tahun dulu tuh ada lagu Live, masih ingat Rockwell. Rockwell ya itu kan lagi hitsnya. Iya, itu lagu Patah Hati ya. Iya. Terus kayak gitu pada saat itu lagi diputar dengan suara sendiri, suara gue tuh gitu kan. Gitu. Apa tuh di penyiarnya bilang gini, kamu mau nggak siaran? Suara kamu bagus loh. Masa gitu, masih nggak percaya gitu kan. Itu di waktu SMA itu ya? SMA kelas 3. Kelas 3. Gitu, kelas 3. Terus begitu itu tahun 84 kalau nggak salah ya. Terus begitu coba kamu main ke sini katanya gitu. Dengerin suara kamu sendiri rekaman. Tapi aku belum lulus SMA. Nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya datang sana, terus begitu cobain. Udah kamu siaran aja deh, bikin surat lamaran bla 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 bla. Jadi lulus SMA sambil kuliah ya. Sambil kuliah, sambil kuliah, jadi udah langsung kerja jadi penyiar gitu. Dengan bayaran mau tahu nggak berapa zaman dulu? 5.000. Aduh, itu zaman dulu 5.000 tuh udah lumayan. Satu apa itu? Satu bulan. Sebulan 5.000. Aduh. Bayarannya 5.000. Terus dia gitu. Mulailah belajar siaran sambil nggak tahu dunia siaran tuh kayak apa. Jadi dicemplungin tuh sama yang namanya Agus Hidayat itu, Mas Agus aku manggil. Jadi ceritanya siaran dulu baru belajar gitu ya? Bukan bukan. Jadi siaran dulu baru belajar. Jadi sambil pelan-pelan saya belajar tentang dunia siaran, terus belajar dengan waktu, terus sambil kuliah, sambil siaran. Terus sambil ya pokoknya banyak lah kegiatan gitu. Banyak hal gitu ya. Jadi full sampai rumah tuh hampir tiap hari jam 10 malam, jam 9 tiap hari. Nah kan pertanyaannya gini, kalau maunya siaran dulu terus belajar, itu kan artinya Lini itu masuk ke dunia siaran itu sebenarnya tanpa belajar juga udah bisa gitu kan? Ya bisa jadi begitu. Tapi kan otodidak lah. Karena jadi waktu yang mengajarkan semuanya, gitu dia pelan-pelan berjalan. Terus apa yang didapat dari pelajaran yang dipelajari? Ya benar ya, bahasanya begitu ya. Dari pelajaran yang dipelajari, sedangkan prakteknya sudah dilaksanakan gitu. Jadi apakah cuma sekedar ilmunya aja, pada prakteknya sudah dilaksanakan atau mungkin menemukan inovasi baru tentang bagaimana cara siaran yang namanya komprehensif atau lah. Belum. Jadi intinya gini. Waktu itu saya cuma belajar bahwa siaran tuh begini dapat dari sini kamu yang siaran bahwa siaran tuh begini. Ini kamu siarannya kayak gini kurang bagus nih. Kayaknya gini. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya tahu tentang lagu satu ya. Terus bagaimana siaran yang enak. Ada yang bilang coba ambil dari suara perut, kayaknya suaranya gini. Ada yang gini, kamu ngerokok kayaknya enak deh, suara kamu akan lebih bagus kalau kamu ngerokok katanya gitu. Gitu ya. Jadi sampai kayak gitu biar suaranya lebih katanya. Terus kayak gitu akhirnya berjalan dengan waktu. Sampai adikku sendiri ngebeliin rokok nih katanya demi untuk ngerusak suara membahana suara kakaknya itu ya? Biar suaranya lebih asik katanya. Terus yang lucunya lagi tiap ke kampus nggak sengaja buka tas, terus kan sering ngobrol sama teman-teman, ada ya biasalah kumpul-kumpul sama geng gitu ya. Terus begitu ada temanku cowok lihat gini, kamu sekarang ngerokok enggak? Gue cuma dibeliin sama adik gue. Rokok nggak apa-apa katanya. Kok nggak bisa gitu. Terus ternyata memang nggak bisa gitu. Jadi rokok itu dibeliin terus yang seneng teman-teman di kampus gitu. Si rokoknya buat gue. Saya ingat banget. Terus gitu. Karena udah beberapa kali dibeliin, ternyata adik tahu bahwa itu rokok itu tidak pernah dipergunakan, nggak dibeliin lagi. Memang nggak bisa.
Jadi pengen nyoba ngerasain rasanya ngerokok biar suaranya lebih bagus, tetap nggak bisa, memang nggak bisa gitu. Udah lewat mungkin, ya. Mungkin memang sudah terdengar gurihnya seperti itu ya, sudah ngapain lagi gitu ya. Nanti kalau gurih itu maksudnya pakai vetsin itu suaranya suaranya empuk gurih nyoy gitulah pokoknya. Ya sekarang kan kalau jadi terus berjalan dengan waktu itu terus gimana ya pokoknya kan toko lewat terus begitu siaran itu banyak pendengarnya, banyak penggemarnya di mana-mana ya, lumayan lah dikenal gitu ya. Oh ini dulu dengan nama belum sampai Kiki Kasuari, masih Lini Lubis ya. Terus original jadi masih original, masih namanya Lini Lubis gitu ya. Terus belum banyak penggemar ya, istilahnya selama jadi penyiar itu banyak perjalanan hidup ya, dari yang sukanya dukanya, seperti yang nggak suka ada, yang senang lebih banyak, jadi lebih senang bahagianya ya. Jadi kalau di YouTube itu kan ada like and dislike gitu ya. Ada yang begini gitu. Jadi lagi siaran kadang-kadang lagi siaran Mbak ini lagi apa, lagi siaran sampai jam berapa gitu, ternyata nanti tahu datang makanan, datang kado, datang segala macam. Jadi kadang-kadang bikin senang satu studio gitu, semuanya ikut menikmati gitu, karena setiap ada sesuatu saya langsung bagikan, apalagi yang bentuknya makanan atau apa. Paling kamu nggak nyobain, kamu lagi makan juga dong katanya. Karena ini kan dari penggemar, oke lah, paling saya ngambil sedikit terus begitu udah. Paling juga itu juga selalu saya ingat ya, ada apa-apa saya selalu ingat ibu saya. Jadi kalau Cuma ingat aja atau ngirim-ngirim. Jadi artinya gini, kalau saya dapat sesuatu, saya selalu ingat ibu saya dan saya selalu bawa pulang untuk ibu saya gitu. Jadi itu sampai sekarang gitu ya, tetap apapun gitu. Jadi pelajaran hidup ya, saya bisa sampai sekarang kan karena doa ibu saya gitu, orang tua saya. Kok jadi sedih? Waduh, ini ada ngopi dulu. Akhirnya orang cerita jadi itu kan yang ceritanya ya, cerita bahagianya banyak. Jadi penyiar itu waktu zaman dulu itu seperti artis ya, kadang-kadang mana terus kayaknya tuh nggak ada deh gitu ya, terus dari itu dapat hadiah, dapat itu, dapat ini, terus tapi banyak juga penggemar yang kadang-kadang nakalnya tuh seperti gini, nyatain cinta tapi terus neror kayak gitu. Karena itu pasti bukan dari kelas B8 ya, yang begitu ya, bukan dari kelas B8 kan? B8? B8 dari kelas B8 sama 4 ya? Wah? Jadi ada yang lucunya lagi ceritanya, zamannya di kampus itu ada penggemar yang misalnya begini ya, saya selalu ngumpul di tempat teman saya kos karena lebih dekat ke kampus kan. Kalau pulang karena kebetulan kampus saya di Halimun, saya kuliah di Ununus jurusan manajemen. Halimun Buah Batu itu? Iya, saya dulu di situ ambil ekonomi jurusan manajemen. Teman-teman saya kan kalau kos di dekat situ. Jadi daripada saya pulang sambil nunggu siaran atau nunggu sempet kos, tapi kayaknya nggak enak lah, masih sebandung gitu. Jadi akhirnya Bandung Setiabudi lah, kayak apa, Halimun Setiabudi ya. MGT waktu itu Setiabudi ya, MGT ya? MGT dulu di Cihampelas. Rumah saya di daerah Setiabudi. Iya, rumah daerah Setiabudi. Terus Bajuri. Terus kayak gitu. Jadi itu penggemar sampai bisa tahu saya di tempat kos mana ada. Terus kadang-kadang saya belum datang, dia udah bilang gini, Lini katanya gitu, kamu nanti ke sana, ini kan ya katanya datang ke ini. Oh iya, gitu. Oh kamu tahu nggak? Nanti kasih tahu ya, enak nggak? Apa ya?
tahu-tahu dia udah ngirim makanan banyak. Terus karena saya waktu itu mau ujian, terus dia udah kirim buku-buku yang untuk saya pelajari untuk ujian. Sampai saat ini saya tidak pernah tahu itu siapa. Terus nanti besok, jadi teman-teman bahagia lah ya. Terus nanti kalau saya pakai baju apa, terus rambutnya saya baju baru gitu ya, dulu belum pakai hijab ya. Mereka kan bilang gini, ih kamu lucu banget pakai baju itu. Rambutnya dipotong keren banget, bla 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 bla. Terus sampai di kampus pun karena saya waktu itu hijab lumayan lah ya, bukan juga gitu ya. Terus sampai dulu zamannya Vina Panduwinata, rambutnya kan modelnya yang begitu, rambutnya agak-agak mirip. Sampai kalau dulu disebutnya julukan si burung camar, bukan belum ke Kiki Kaswari ya, gitu karena namanya masih Lini Lubis, si burung camar gitu. Jadi padahal dari dulu kan Lini perasaan nggak mungil-mungil amat gitu kan? Ya, kenapa dia burung camar gitu? Nggak ngerti deh. Karena waktu itu Vina Panduwinata lagi hitsnya burung camar. Tapi kalau waktu itu yang lagu God Bless itu yang hitnya God Bless, mungkin Lini disebutnya semut hitam kali ya. Ada ya. Nggak, soalnya aku nggak suka kan gitu. Jadi artinya begitu musiknya. Dulu kenapa disebut burung camar? Karena waktu itu gaya rambut saya seperti Vina Panduwinata katanya. Jadi suka dibilang burung camar. Jadi itu waktu di Bandung itu ya. Itu di Bandung itu sampai tahun berapa tuh? Di MGT itu udah tahun 89 kalau nggak salah. 89, nah. Ya. Jadi dari Ciamplas itu pindah ke Turangga. Apa di MGT ya? MGT-nya pindah ke Turangga. Jadi dekat dari kampus ke tempat siaran. Studio. Ya, studio itu dekat juga. Terus dari itu berjalan dengan waktu, mulai namanya terkenal, rupanya jadi rebutan. Enggak, nanti dulu ini pertanyaan. Itu waktu Lini siaran itu banyak teman-teman yang kalau dulu kan pakai surat ya, kalau minta lagu pakai surat, kalau nggak pakai telepon gitu ya. Iya. Nah itu banyak teman-teman dari SMA 4 yang minta nggak gitu mengirim. Nah, justru mereka tidak pernah, jarang yang tahu bahwa itu Lini Lubis itu temennya gitu. Jadi justru setelah sekarang saya tahu banyak di FB mereka loh, ini ternyata teman-teman kita ya, SMA 4 ya, atau enggak, ini ternyata dulu saya kan SMP-nya di SMP 15 Bandung juga gitu, ini ternyata ini ya, kayak gitu, ternyata jadi selama ini itu teman kita ya, gitu. Itu benar. Jadi lucu banget ya. Jadi berjalan dari waktu pindah dari MGT ke Turangga, dari Ciamplas ke Turangga, terus permintaan, maksudnya ada beberapa yang minta pindah untuk jadi di stasiun lain gitu. Ya pasti kalau kayak gitu biasa ya. Terus namanya menculik gitu ya. Terus akhirnya karena memang udah bosen di MGT, bukan yang nggak mau ya, pengen cari suasana baru. Akhirnya ke Ardan. Kebetulan di Ardan itu mau pindah dari AM ke FM, terus dengan nama radionya Bird Station. Waduh, Bird Station. Awalnya tapi kan keterusan tuh namanya tuh Ardan kalau nggak salah kan ya. Oh iya, kalau Ardan memang namanya Ardan, enggak ada, tapi jadi pindah AM ke FM, Bird Station, terus maju pertama kali muncul di FM langsung Bird Station. Jadi penyiarnya semuanya namanya burung belakangnya ya. Belakangnya burung semuanya. Terus waktu itu nama saya dikasih nama Kathy Kaswari. Tapi tiap siaran karena semua teman-teman saya namanya nama-nama barat. Ada Shane Sparrow, Rick Dalton, terus Andy Siegel, terus Anemore, Cindy Colibri. Maksudnya teh biar apa gitu itu teh? Ya kita punya nama, jadi dengan nama biar punya ciri khas, punya ciri khas bahwa kita jadi sebagai 105,8 Ardan Bandung High Tech FM Bird Station. Jadi kita punya ininya all stationnya dengan kita Bird Station. Terus setiap selesai siaran ditanya, kok kamu nggak pernah nyebutin nama gitu? Habis saya nggak suka pakai nama itu, saya bilang gitu kan.
loh jadi maunya siapa? Kiki gitu. Terus kamu pilih sendiri dong, yang lain ke bule-bulean, kamu Kikinya nggak apa-apa. Kan burung aslinya juga dari Indonesia, saya bilang gitu. Kalau yang lain kan memang burung-burung kan nama-nama yang Enmurais, Sini Kolibri, Rick Falcon, nama-nama burung itu. Kalau aku kan emang burung Indonesia, jadi kenapa nggak pakai Kiki aja gitu. Akhirnya dari Kiki pakai Kiki Kasuari, ya sudah sampai sekarang. Sampai dari situ pindah juga ke radio station di Jakarta, tetap nggak boleh berubah karena udah seperti apa ya? Trademark gitu, brand. Iyalah, udah trademark melekat di. Udah jadi kemana-mana sampai siaran lagi sekarang di NBS Radio juga pakai nama Kiki. Oh, enggak, itu waktu itu dari itu sampai tahun berapa tuh? 93. 93 terus hijrah ke Jakarta atau masih di Bandung juga? Ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Terus udah gitu di Jakarta di apa di radio apa tuh? Waktu atau belum, masih nganggur dulu? Nganggur sebentar terus langsung ke ke Pesona FM. Radio wanita itu ya? Iya, radio wanita. Kalau nggak salah. Aku kan dulu pernah tinggal di Jakarta, jadi tukang beling dulu di Jakarta biasa. 93. Bukan ya. Malu udah aki yang wawancara aki, jadi malu. Udah banyak yang keliru gitu ya. Enggak. Tahun 93. Nah, kan kalau nggak salah dulu saya waktu di Jakarta, saya tuh pemirsanya Suara Kejayaan, SK. Oh iya, dulu. Nah, pertanyaannya kalau dulu kenapa nggak ngincar yang begitu gitu? Waktu itu berpikirnya bukan soal karena pengen gitu, karena deket rumah aja. Karena kan Jakarta itu jauh ya, kemana-mana. Jadi perjalanan untuk berangkat aja kadang-kadang untuk dari berangkat dari rumah ke kantor butuh waktu 2 jam. Kadang-kadang 2,5 jam baru sampai. Waktu itu cukup 1 jam gitu. Jadi cari waktu yang seminim mungkin biar bisa ketemu sama anak kan waktu itu kan. Jadi pindah ke situ. Itu ada cerita lucu juga pada saat waktu pertama kali siaran di Pesona FM. Rupanya yang punyanya itu dulu penggemar saya di zaman Radio Ardan. Oh, orang Bandung juga gitu ya? Dia bukan kerja di Bandung, bos Telkom dulu, salah satu bos Telkom juga. Terus gitu dia pas saya siaran langsung datang di sini ada Kiki Kasuari katanya gitu. Terus iya katanya gitu. Halo Kiki, siapa gitu, nggak ngerti juga datang siaran. Terus rupanya yang punyanya kan. Terus lucunya lagi sempat dicemberutin bukan dicemberutin, maksudnya sempat bikin teman-teman gini, katanya kok belum apa-apa jadi penyiar udah banyak penggemarnya. Ternyata penggemarnya itu dari Radio Ardan semua dulu yang kuliah di Bandung. Jadi makanya mereka ada Kiki. Jadi dari situ lah gitu cerita. Gitu ceritanya. Tapi kan bukan enggak dimasukin CV gitu ketika melamar pengalaman itu, atau dimasukin CV juga waktu melamar Pesona FM? Ditanya pernah siaran di mana, bukti sampel siaran. Tiap siaran itu ada sampel siaran kita, pernah kayak apa, pernah bawain acara apa yang booming, yang dengar pendengarnya banyak yang dengerin gitu. Jadi waktu itu di Radio Ardan mungkin pernah ada orang yang pernah dengerin namanya Nuansa Pagi, acaranya pagi-pagi dari jam 5 sampai jam 6 itu. Kebetulan tiap riset penggemarnya waktu itu saya yang bawain acaranya Nuansa Pagi, jadi tentang hadis-hadis, tentang lagu-lagunya juga otomatis yang sendu, yang religi juga. Religi gitu. Terus zamannya dulu ada Ustadz Zainuddin MZ. Jadi itu kaset itu pun dijual di Radio Ardan. Jadi saya sambil mempromosikan itu, dan penggemarnya terbanyak seluruh Jawa Barat. Allahu Akbar itu. Jadi waktu itu saya yang bawain Alhamdulillah. Benar. Jadi berturut-turut gitu. Jadi seandainya waktu itu Lini maju jadi pilkada, itu bisa jadi kepala daerah mungkin ya. Mungkin. Ya namanya juga mungkin.
Terus ini sekarang Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak berminat. Ya udah. Enggak berminat. Yang udah jadi supporter aja lah udah. Jadi Humas 485 aja udah. Nah, itu benar. Nah. Terus ini sampai sekarang ini tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Itu selama apa? Selama itu nggak berhenti gitu siaran terus. Udah berapa kali pindah radio? Oh enggak, sempat off. Oh, sempat off lama. Sempat off lama, tapi ya gitu lama offnya terus siaran lagi sekarang ini. Tapi rupanya sekarang baru juga siarannya gitu ya. Ya, berjalan dengan waktu, kirain orang udah pada lupa gitu dengan nama saya. Enggak tahunya tuh, aduh benar-benar jadi ada auranya, masih ada gitu ya, auranya gitu ya. Jadi pada saat siaran lagi di NBS Radio, kirain tuh orang, oh enggak, siapa sih gue gitu kan? Siapa yang mau itu udah lama, ingat aja. Cuma males ganti nama karena udah terbiasa dengan nama Kiki Kasari, ya sudah lah pakai nama itu aja gitu. Jadi iya, ternyata itu membawa hoki gitu ya. Ya iyalah kalau buat ini itu membawa hoki. Tapi kalau Kiki Kasari sembelih ke saya kan malah jadi benar-benar disembelih orang malah nanti. Bukan jadi Kiki Kasari, beda lagi jadi Kiki Bopo. itu terus udah gitu enggak tertarik gitu kan biasanya ada pengen experience baru gitu umpamanya jadi sekarang penyiar radio terus jadi penyiar TV gitu enggak atau umpamanya tertarik pengen jadi juru bicara presiden gitu enggak ya enggak pernah cukup jadi juru bicara ketua Humas 485 aja gitu. yang jadi juru bicaranya enggak. Saya kan cuma berdiri di belakang layar aja lah. Cukup untuk menyenangkan hati orang aja. Berbuat baik aja deh di belakang layar. Benar. Orang gitu kan. Jadi orang bahagia, saya pun ikut bahagia. Kalau bisa membahagiakan orang, insya Allah saya dibahagiakan lagi. Kalau kata Ustadz Doni itu apa? Khairunas anfa'uhum linas katanya gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Kata Ustadz Doni itu. Kata Ustadz Doni ya. Waktu kemarin dia ngasih tahu ngebisikin sama saya. Dia kan beliau tuh kalau lagi baik ya kayak begitu lah. Ya, ini pengalamannya banyak banget. Terus juga ada banyak hal yang sebenarnya mesti saya gali gitu ya. Di antaranya bagaimana triknya kalau umpamanya ada anak-anak teman-teman kita, anak atau cucu teman kita yang mau jadi penyiar, apa aja harus disiapkan gitu ya. Nah kalau umpamanya suaranya kayak saya mah kan memang pantasnya cuman cukup jadi kernet aja lah, nggak usah jadi penyiar gitu kan, pakai sok-sokan segala gitu kan, nanti malah orang pada nggak mau dengar gitu. Nah mungkin itu beberapa tips dan trik, tapi itu nanti jadi biar siarannya acara YouTube kita terus terisi gitu. Jadi jangan dituntaskan dulu pembicaranya kita potong dulu sampai di sini. Lain kali kita berbicara lebih panjang lagi tentang pengalaman selanjutnya, termasuk bagaimana tips dan trik supaya bisa jadi penyiar kalau ada anak atau cucu dari teman-teman kita yang ingin jadi penyiar gitu ya. Iya. Boleh. Cuma berjalan dari waktu kan semuanya banyak siaran zaman dulu sama sekarang pasti beda. Pasti beda. Gitu. Apalagi zaman masa depan gitu ya. Zaman masa depan. Apalagi. Ya udah. ya pokoknya mah enggak, sekarang kan kebetulan ini punya pengalaman gitu kan. Kalau banyak ceritanya kalau mau diceritain sampai sekarang pun anak-anak kadang-kadang suka gini, cerita dong bu. Enggak anaknya tuh ada berapa, ngomong-ngomong anaknya ada berapa? 3 ada dan semuanya bisa siaran.
Yang dua siaran, yang nomor 2 sama 23 masih jadi penyiar. Terus yang nomor 1 kadang-kadang sekarang suka ngisi di podcastnya juga, jadi pembawa acara juga. Jadi itu ini sebenarnya semuanya kebetulan. Bukan genetik gitu, bukan pengaruh genetik gitu, bukan. Kayaknya enggak. Mereka juga sebenarnya tadinya nggak kelihatan. Genetik sebenarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu ya. Nah, pokoknya diajakin, itu bisa. Dan itu tadi nggak nyangka gitu. Kok ternyata bisa ya? Kok kamu bisa ya gitu? Mungkin nggak tahu ya, karena tiap hari di rumah itu ada hari tanpa lagu. Dari mulai pagi bangun gitu, dari sholat subuh sampai bangun pagi itu, sampai malam, tengah malam lagu terus berputar. Jadi tahu apa sebenarnya modalnya siaran itu lagu atau memang ngecebrek gitu, baca protnya itu? Itu kayaknya udah nyatu ya antara lagu dan suara, otomatis itu begitu. Nggak, tapi kan kayak sekarang kalau maunya talk show gitu kan, justru kan yang modal utamanya itu baca protnya, itu bukan lagunya kan. Kalau acara-acara talk show gitu kan. Oh iya, enggak ya. Talk show kan kita lagi wawancara, lagi ngobrol. Apa yang lagi diobrolinnya? Misalnya tentang dunia penyanyi, ya penyanyi itu dari dia bisa sekarang jadi penyanyi atau dia sekarang jadi hebat, kenapa kan gitu ya nggak? Ya iya, berbeda lah. Paling lagu itu yang akan diputar lagu penyanyi itu. Oke dulu deh, Mbak Lini, untuk saat ini kita cukupkan dulu obrolannya sampai di sini. Tapi insya Allah beberapa saat ke depan, beberapa hari, beberapa minggu, atau nggak tahu sampai kapan, obrolan sama lagi disertai dengan tips dan trik bagaimana caranya supaya kalau umpamanya ada anak atau cucu kita mau jadi penyiar, ada nanti tips dan triknya. Demikian dulu sahabat 485 obrolan kita, ngopi-ngopi kita dengan Mbak Lini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salahnya itu karena kebodohan saya semata. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.